Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur sistem komputer. Yang kita bahas kali ini adalah operasi sistem komputer, struktur I/O dan struktur storage. Nah, ini adalah arsitektur sistem komputer. Jadi ada CPU, disk controller, printer controller, tape disk controller, memory control dan memori. Nah, ini adalah arsitekturnya ya. Ini mungkin komputer yang lama ya, seperti ini. Nah, operasi sistem komputer terdiri dari CPU dan jumlah perangkat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller atau pengendali bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Setiap device dan CPU dapat beroperasi secara konkuren atau bersamaan ya, untuk mendapatkan akses ke memori atau masalah sinkronisasi. Sebuah memori controller ditambahkan untuk sinkronisasi akses memori. Prosesor berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan memproses: mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, mendekode instruksi dengan menjadi aksi-aksi sederhana, melaksanakan aksi-aksi. Operasi yang ada di komputer yaitu operasi logika, operasi aritmatika, operasi pengendalian. Prosesor terdiri dari control unit atau C untuk mengendalikan operasi, kemudian arithmetic logic unit atau ALU yaitu komputasi aritmatik dan logika, kemudian register-register yaitu memori cepat sebagai tempat operasi. Register prosesor. Register prosesor itu mengakses memori untuk mengambil instruksi, memerlukan waktu lebih banyak daripada menjalankannya. Diatasi dengan adanya register di prosesor untuk menyimpan variabel-variabel utama dan hasil sementara sebagai tempat pemrosesan. Program counter berisi alamat memori dari instruksi selanjutnya yang akan diambil. Stack pointer yaitu pointer yang menunjukkan bagian atas dari suatu stack di memori. Program status wait yaitu menyimpan satu keadaan dari program yang dijalankan prosesor. Struktur I/O terdiri dari dua bagian yaitu komponen elektronis dan komponen mekanis. Kalau yang elektronis itu kontroler atau pengendali perangkat, yang mekanis perangkat itu sendiri. Pengendali perangkat adalah serangkaian chip yang secara fisik mengendalikan perangkat. Jenis tiap pengendali berbeda, diperlukan software yang berbeda juga untuk mengendalikannya. Device drivernya. Device driver berjalan di kernel. 3 cara memasukkan driver ke kernel, yaitu menghubungkan kembali kernel dengan driver yang baru, kemudian restart sistem. Banyak digunakan oleh sistem berbasis Unix. Masuk ke file sistem operasi dan memberitahu bahwa membutuhkan driver, kemudian restart sistem. Saat boot semua driver yang diperlukan di load digunakan oleh Windows. OS mampu menerima driver baru tanpa harus restart, contoh USB flash disk ya. Metode I/O pada saat operasi I/O dijalankan ada dua kemungkinan yaitu sinkronus dan asinkronus. Yaitu sinkronus yaitu menunggu sampai proses I/O selesai. Sebuah thread memulai operasi I/O kemudian akan masuk ke state wait, tunggu sampai operasi I/O selesai. Ketika dalam state wait, CPU idle ya. Kemudian kalau asinkronus, proses lain dapat berjalan walaupun operasi I/O belum selesai. Sebuah thread mengirim perintah I/O ke kernel dengan memanggil fungsi yang cocok. Jika diterima oleh kernel, thread akan menjalankan proses yang lain sampai kernel memberitahu bahwa operasi I/O sudah selesai. Kemudian thread tersebut akan melakukan interupsi terhadap proses yang sedang dikerjakannya dan proses data operasi. Nah, ini contohnya ini yang sinkronus dan asinkronus ya. Jadi ini proses ini. Untuk proses berikutnya ini akan menunggu proses yang pertama selesai baru bisa menjalankan proses berikutnya. Kalau yang ini walaupun prosesnya belum selesai, dia bisa menjalankan proses
yang lain. Nah, ini gambarannya berikut ini. Jadi kalau sinkron itu gini, misalnya kita kasih waktu dari T0, T1, T2, dan T3 misalnya. Misalnya ini user pertama mode treat, yaitu menjalankan operasi ya, treat menjalankan operasi, diperlukan waktu T0 sampai T1. Nah, treat wait for IO complete. Nah, ini sebelum ini sampai selesai. Nah, ini kan. Nah, ini setelah ini selesai baru dia bisa menjalankan proses di kernelnya, baru proses berikutnya bisa dijalankan. Start ini, IO startnya sampai ini selesai baru dia menjalankan proses yang lain, begitu. Kalau di asinkronus misalnya dari T0 sampai T3 ya, ini user mode treatnya dijalankan, misalnya ini kan jalan seret sampai sini, ini masih dia menjalankan lagi ya, dia bisa mengerjakan proses yang lain ini ya, walaupun dia masih mengerjakan ini tapi dia mengerjakan ini juga begitu, dan dia baru melanjutkan yang ini lagi gitu. Jadi dia bisa double. Nah, direct memory access tadi, perangkat pengendali memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebelahnya tanpa campur tangan prosesor. Interupsi hanya terjadi tiap blok, bukan tiap byte atau byte data. Seluruh proses DMA dikendalikan oleh sebuah kontrol bernama DMA control atau DMAC. DMA controller mengirimkan atau menerima signal dari memori dan I/O device. Prosesor hanya mengirimkan alamat awal data, tujuan data, panjang data ke pengendali DMA. Interupsi pada prosesor hanya terjadi pada proses transfer selesai. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Dan misalnya device driver memberi pesan untuk transfer data buffer dengan alamat X. Nah, kemudian device driver bilang ke disk controller to transfer C byte from disk to buffer dengan alamat X. Nah, gitu ya. Kemudian disk controller inisiatif DMA transfer. Nah, ini transfer datanya ya. Kemudian DMA controller transfer byte to buffer X, increase memory address and decrease C until C sama dengan 0. Jadi dia memproses sampai C-nya selesai. Ketika C-nya selesai, DMA interupsi CPU to signal transfer complete. Nah, kalau sudah selesai, dia akan memutuskan bahwa transfernya selesai. Nah, seperti ini device status stabil. Ini ada dari device ini ada card reader, ada line printer, ada disk unit 1, disk unit 2, dan disk unit 3. Nah, gitu. Misalnya line printernya dia mengerjakan ini, dia akan memberi status dia tuh sibuk. Nah, kemudian yang ini disk unitnya akan tidak mengerjakan apa-apa, dia idle stand kosong ya. Kemudian yang disk unit 3-nya dia mengerjakan ini dan ini. Nah, dia statusnya sibuk gitu. Bus jalur komunikasi antara beberapa device yang berbeda dari bus alamat, bus data, dan bus kendali. Kalau alamat itu jalur komunikasi alamat, ini jalur komunikasi data, dan ini jalur signal kendali. Nah, ini seperti ini. CPU memori, video control, sini dari monitor masuk video control, keyboard masuk keyboard control, floppy disk drive ini masuk ini, kemudian hard disk drive ini masuk ke sini. Nah, ini dalam bus yang ya, ini gambarnya yang lama ini ya, komputer lama. Kalau sekarang komplek ya. Ini ada level case 2 case, CPU, PCI hybrid, main memori, ini ada PCI busnya, kemudian ini ada modem, sound card, printer, nah, dan lain-lain. Ini masuk ke sini ya. Ini ada USB, ada grafik adaptor, dan lain-lain. Ini yang lebih kompleks ya. Nah, PSP atau bus utama percepatan tinggi yang menghubungkan RAM, prosesor, GPU. Perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan bus berkecepatan lebih rendah yang terhubung ke bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama.
interupsi hardware atau software minta layanan dari CPU, dan CPU akan menghentikan sementara proses yang dilakukannya untuk melayani interupsi tersebut. Interupsi dari hardware biasanya dikirim melalui sinyal tertentu. Interupsi software dengan cara menjalankan sistem call ya. Sistem call ini akan membawa trap atau exception atau interupsi khusus yang dihasilkan software karena adanya masalah atau permintaan terhadap OS. Setiap interupsi terjadi, sekumpulan kode yang dikenal sebagai ISR (Interruption Service Runtime) ya, akan menentukan tindakan yang akan diambil. Untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu polling yang membuat komputer memeriksa satu demi satu perangkat yang ada untuk menyelidiki sumber interupsi menggunakan alamat-alamat ISR yang disimpan dalam array yang dikenal sebagai intravektor, di mana sistem akan memeriksa intravektor setiap kali interupsi terjadi. Struktur storage, yaitu ada main memory, secondary memory, dan magnetic disk. Main memory media penyimpanan di mana CPU dapat melakukan akses langsung. Secondary storage yaitu tambahan dari memori yang memiliki kapasitas besar, bersifat non volatil, ini tidak bisa hilang ya. Magnetic disk yaitu metal keras atau piringan yang terbungkus material magnetik. Permukaan disk terbagi secara logikal dalam track yang masing-masing terbagi lagi dalam sektor. Disk controller menentukan interaksi logikal antara device dan komputer. Nah, ini gambarnya hard disk itu. Jadi di dalamnya itu kalau kita bongkar itu terdiri dari piringan-piringan ya. Di piring-piringan, ini muter nantinya dibacanya ya gitu. Hierarki storage, yaitu hierarki sistem storage diorganisasi dalam bentuk kecepatan, biaya, dan volatilitasnya. Cachingnya yang menduplikasi informasi ke dalam sistem storage yang cepat dapat dilakukan melalui cache pada secondary storage. Nah, hierarkinya seperti ini ya. Memori produksi menyimpan data berhierarki memori berdasarkan kecepatan akses, yaitu register nih. Kemudian cache memory, main memory, disk cache, magnetic disk, magnetic tape, nah, gitu. Jadi dari yang cepat ke yang lambat. Register bersifat volatil, berisi data yang akan diolah langsung di prosesor. Kecepatan yang tinggi, kapasitas terbatas sebagai tempat perhitungan atau komputasi data. Cache memory yaitu bersifat volatil, data yang telah disimpan akan hilang ketika komputer dimatikan. Meningkatkan kecepatan pengambilan dan penyimpanan data ke memori oleh prosesor. Jika program membutuhkan data di memori, cache akan mengecek apakah ada. Jika ada, dinamakan cache hit. Jika tidak ada, maka akan mencari ke RAM. Dengan konsekuensi waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama. Beberapa mesin mempunyai 2 atau 3 level cache, masing-masing lebih besar kapasitasnya dan lebih lambat daripada sebelumnya. RAM bersifat volatil, permintaan CPU yang tidak dapat dipenuhi di cache akan menuju ke RAM. Memori sekunder non volatil, jadi tidak punya hilang, tidak mudah hilang ya. Kapasitas besar, harga murah, kecepatan lebih rendah dari memori utama. Contohnya flash drive, optical disk, magnetic disk, magnetic tape. Buffering adalah bagian memori utama yang difungsikan menampung data yang akan transfer dari atau ke perangkat masukan atau keluaran dan menyimpan penyimpanan sekunder. Buffering dapat mengurangi frekuensi pengasihan dari atau ke perangkat masukan atau keluaran dan penyimpanan sekunder sehingga meningkatkan kinerja sistem. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.